Masih bersama Prameswara FM Lamongan. Kita simak ajang selanjutnya. FM The Family Radio Station Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara dimanapun Anda berada. Senang Arik bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di ajang Semangat Pagi. Seperti biasa juga 1 jam ke depan di hari Selasa ini kita akan bincang sehat dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan kali ini bersama dengan Dr. Aminuddin Aziz. Ini dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Dan kali ini yang akan kita obrolin soal virus yang sedang menjadi trending topik dimanapun, di media sosial ataupun media-media yang lainnya. Di media online pun virus yang satu ini masih menjadi trending topik, yaitu virus corona. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan ngobrolin soal virus corona. Ya, ini sebenarnya kita sih taunya sekilas-sekilas aja nih mengenai tentang virus corona yang memang menjadi virus yang penyebarannya cepat. Di Cina. Di Cina. Sebenarnya virus corona sendiri ini penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi kepada para pendengar setia dari Prameswara. Sebelum kita bahas tentang virus corona, kita baca berita dulu ya pagi hari. Info terupdate korban meninggal karena virus corona di Wuhan. Ini pada harian Kompas, pihak otoritas Cina mengumumkan sebanyak 170 orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Nah, jumlah itu terus bertambah. Terus kemudian sementara itu ada 7.864 kasus terkonfirmasi virus. Tidak hanya di Cina aja, ternyata sekarang juga telah menyebar ke setidaknya 18 negara, termasuk Malaysia ada 4 kasus, Jepang 4 kasus, Korea Selatan 4 kasus, Taiwan 5 kasus, Thailand 8 kasus, dan Singapura 4 kasus. Untuk di Indonesia sendiri, info terbaru masih ada yang dirawat, baru suspek, baru curiganya di Jakarta, tapi belum terbukti. Nah, sedangkan virus corona sendiri itu apa sih? Jadi virus corona itu sebenarnya itu sudah lama ya. Maksudnya termasuk dalam keluarga dengan MERS. Kalau kita ingat waktu tahun 2012 ya, yang jamaah haji kita pulang dari Mekah, terus kemudian mengidap infeksi saluran nafas, ternyata adalah MERS, Medical East Respiratory Syndrome, yang disebabkan tertular onta. Nah sama, jadi virus corona ini udah lama. Virus corona ini diketahui sekitar tahun 1960-an. Nah itu baru diidentifikasi, tapi itu hanya sebagai common cold atau gejala flu biasa. Sampai pada tahun 2002 itu ditemukan SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, itu di Cina juga. Nah itu baru tenaga kesehatan dan pusat-pusat medis itu baru waspada tentang bahaya virus ini. Terus kemudian pada tahun 2012 ada lagi MERS yang ditularkan onta ke manusia di Mekah. Nah sebenarnya virus corona itu termasuk masih satu keluarga, familinya Coronaviridae. Jadi yang baru ditemukan ini namanya novel corona. Kayak keren ya namanya, novel corona. Nah, kayak nama orang gitu ya. Jadi virusnya itu banyak. Salah satunya kan bisa menyebabkan gejala yang paling ringan, batuk flu biasa, itu corona juga, terus sampai yang berat termasuk MERS, SARS sama novel corona ini. Terus kemudian dia itu termasuk zoonosis. Jadi zoonosis itu penyakit yang secara alami dapat ditularkan dari manusia ke hewan atau sebaliknya. Nah seperti itu. Jadi nanti zoonosis sendiri nanti pembagiannya ada 3. Ada antroposoonosis, yaitu penularannya hewan ke manusia. Nah biasanya kalau sudah ke manusia, jadi awalnya kan hewan ditularkan manusia, nanti manusia ini sebagai titik akhir. Sebagai contoh rabies itu bisa.
Terus kemudian zooanthroponosis itu manusia ke hewan. Jadi tidak hanya hewan aja yang menularkan virus ke manusia, tapi manusia juga bisa menularkan virus ke hewan. Contohnya TB itu bisa juga menular ke hewan. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya itu apiroxmonosis itu bisa manusia ke hewan nanti muter lagi. Manusia ke hewan, nah seperti itu. Manusia ke manusia. Manusia ke hewan, terus nanti hewan ke manusia bisa nanti siklusnya. Nah setelah itu nanti manusia ketular ke manusia juga bisa lagi. Seperti Staphylococcus, Streptococcus, nah seperti itu. Terus untuk cara penularannya sendiri ini ada 3 ya. Ada langsung itu kontak. Mungkin kita kontak dengan hewan yang terjangkit, misalnya tergigit ya seperti rabies itu kontak langsung. Terus kemudian tak langsung itu lewat perantara biasanya, vektor, benda mati biasanya air, tanah. Nah seperti itu. Terus kalau misalkan tersentuh seperti itu bisa langsung tertularkah atau gimana, Dok? Kalau tersentuh nanti tergantung, kalau dia virus enggak. Misalnya nanti kecuali kalau sudah terinfeksi ya hewannya. Jadi misalnya kita kontak langsung dengan liur atau hewannya mungkin bersin atau batuk, nah gitu bisa. Kalau cuma sentuh kemungkinannya enggak. Terus kecuali itu kalau yang virus ya, kecuali kalau parasit itu bisa, cacing gitu bisa tersentuh. Jadi kita menyentuh hewan atau tanah itu bisa nanti terkena parasit. Terus kemudian yang ketiga juga konsumsi pangan. Nah ini yang sedang dibicarakan yang selama pekan terakhir ini ya. Jadi wabah virus corona sebenarnya itu virus pneumonia yang belum teridentifikasi. Curiganya corona, suspeknya sebagai pembawanya itu adalah kelelawar, baru suspek kalau kelelawar atau hewan liar lainnya. Dan terjadi kejadiannya bermula di Wuhan, Cina. Terus kemudian karena ini wabah, jadi virus itu gampang menularnya, menyebarnya. Jadi salah satu penyebarannya itu lewat droplet atau batuk, nafas itu bisa. Jadi awalnya ada orang yang tertular mungkin dari hewan atau hewan liar yang terjangkit terkena infeksi virus, entah itu kontaknya langsung, tak langsung maupun dengan cara konsumsi pangannya. Terus kemudian orang itu terkena sakit, terus kemudian dia batuk atau pilek sehingga menyebar ke yang lainnya, sehingga cepat luas sekali wabahnya ini. Terus kemudian bahas apa lagi ya? Iya, memang virus corona ini kalau di Cina sendiri nih sebagai pusatnya ya, ini dikabarkan juga sudah ada yang meninggal karena virus ini. Segitu ganasnya ya dokter ya? Ya, jadi virus corona ini dia itu sebenarnya menyerang pernafasan, jadi sama kayak pneumonia gitu. Cuma mungkin gejalanya ya demam, terus kemudian demam tinggi, terus batuk, pilek, nyeri tenggorok, terus nanti dia bisa sesek. Jadi sebenarnya pengobatannya sih belum ada. Kita pengobatannya secara suportif, jadi menangani klinis yang sudah ada. Nah, dari tadi yang kita bacakan harian kan sekitar 317 ya korbannya. Padahal itu yang terjangkit itu ribuan. Nah, tapi yang meninggal itu 300. Artinya apa? Walaupun virus corona itu tidak ada obatnya, tapi dia kalau misalnya mendapatkan pertolongan medis yang segera dan tepat, kemungkinannya juga bisa menanggulangi jatuhnya korban. Bahkan memang beberapa video menampilkan seorang pasien yang terkena corona pun dia sampai apa ya istilahnya badannya kaku atau bagaimana itu? Oh itu kemungkinan karena infeksi sekunder bisa. Jadi kalau virus corona sendiri itu dia karena viral menyerang pernafasan atas, terus kemudian bisa timbul infeksi sekunder biasanya. Infeksi sekunder itu banyak salah satunya. Kejang juga bisa nanti kalau dia emang ada gangguan elektrolit atau mungkin bisa menyebar ke otaknya, tapi biasanya jarang kalau sampai kejang. Ini cukup menarik ya, langsung kita ngobrol sama dokter ya. Kalau selama ini kita ngobrol atau tahu lewat beberapa media, oh seperti ini corona gitu. Nah untuk Anda Sobat Prameswara, tetap stay tune terus karena kita juga akan balik lagi dengan mengenal lagi apa sih itu virus corona. Untuk Anda tetap stay tune di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Oke baik, masih di Ajang Semangat Pagi dan kita juga masih ngomongin soal virus corona ya yang mewabah di negeri Cina, di negeri tirai bambu sana, karena memang banyak kasus yang akhirnya korbannya juga cukup banyak ya dokter ya. Banyak. Ada ratusan orang yang akhirnya ribuan. Iya.
Kabar terbaru tadi 1000 berapa tadi 1000 Yang sekian. terkena, Yang terkena, tapi yang meninggal meninggal ratusan. Oke. 300. Jadi ini menjadi berita yang cukup mengagetkan juga, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, virus corona. Nah, dokter, beberapa hari sebelumnya memang sempat baca berita bahwa WNI yang tinggal di sana akhirnya dipulangkan nih ke Indonesia. Jadi mereka yang dari negara Cina akhirnya pulang ke Indonesia. Apakah memang harus mendapatkan perhatian khusus seperti di karantina atau bagaimana ini? Ya, gini. Jadi tindakan pemerintah kita sudah tepat ya, memulangkan WNI di daerah yang terkena seperti Wuhan. Kalau WNI di Cina kan banyak ya. Cina sendiri luas tempatnya dan saling berjauhan. Nah, yang di sekitar Wuhan termasuk daerah yang sekitarnya nanti dipulangkan. Dan emang dari WHO itu berkata periode inkubasi itu di mana virus telah masuk ke tubuh terus kemudian menimbulkan gejala itu 2-10 hari. Namun riset Cina itu mengatakan rata-rata dari pasien yang terkena, dia kan sudah meneliti dari pasien yang terkena virus corona itu kurang lebih 14 hari. Jadi yang perlu diwaspadai adalah jika kita bepergian di daerah yang terjangkit, tidak hanya Cina ya, tadi Vietnam, daerah-daerah sekitarnya juga terkena, nanti kita harus mewaspadai diri kita karena masa inkubasinya 14 hari. Dan kemarin yang beredar di televisi itu juga benar juga, soalnya nanti kalau WNI datang ke Indonesia, sebenarnya pemerintah memang harus ketat di pintu gerbang masuk negara, entah itu di bandara, di pelabuhan. Nah, harus ketat itu karena emang ini viral, virus tuh menyebarnya mudah sekali lewat pernafasan, batuk, bersin aja udah menular. Nah, jadi kalau ada suspek orang yang telah berpergian ke Cina, nanti di bandara atau di pelabuhan itu sebaiknya di karantina selama kurang lebih 14 hari. Untuk apa? Jadi kita mencegah timbulnya itu tadi, karena masa inkubasinya dari awal virus masuk sampai timbul gejala itu 14 hari. Sehingga ditakut nanti malah menjadi wabah. Wabah itu kejadian yang luar biasa. Jadi wabah itu yang cepat menularnya. Jadi nanti mungkin satu orang terkena, nanti dia masuk ke kampung halamannya, nanti kan orang Indonesia kan kalau di daerah kan nggak ada yang pakai masker kan. Ngomong biasa. Nah, itu nanti gampang sekali nanti terjangkitnya. Dan kalau sudah terjangkit, nanti kemungkinan fasilitas tenaga kesehatan kita yang nanti yang kurang memadai. Soalnya nanti kalau masa infeksi saluran nafas atas itu biasanya nanti bisa gagal nafas, berarti butuh ICU atau apa ya. Nah, itu tadi dok, penggunaan masker. Tadi dokter sempat bilang, ini benar-benar efektifkah? Ya, salah satu penanggulangan untuk virus sendiri selain masker itu kan yang pertama kan kebersihan diri. Yang pertama ya cuci tangan, terus kemudian hindari orang yang suspek kontak. Jadi sebenarnya gejala virus corona sendiri itu kurang lebih sama dengan virus flu biasa. Di antaranya demam mungkin lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, ada nyeri tenggorok, terus kemudian gejala pneumonia ringan, bisa sesek. Terus kemudian yang membedakan itu adalah disertai salah satu kondisi seperti memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau daerah yang terinfeksi kurang dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala. Terus kemudian merupakan petugas kesehatan. Jadi ada petugas kesehatan yang sakit setelah merawat pasien ISPA yang tidak jelas kausalnya atau penyebabnya, nah itu bisa dikategorikan juga. Terus kemudian untuk dari diri ya mungkin lebih ke cuci tangan dulu, terus kemudian hindari kontak, pakai masker itu bisa nanti untuk menghindari kontak, soalnya kan emang sumbernya dari pernafasan. Nah ini kalau seseorang yang di Cina ya, mereka yang akhirnya meninggal, ini memang benar-benar apa ya, sudah mendapatkan pengobatan yang maksimal di sana akhirnya? Jadi kalau saya sendiri kurang tahu ya sebenarnya ya. Yang jelas kalau virus ini emang kalau biasanya virus sampai sekarang tuh belum ditemukan obatnya ya. Beda sama bakteri. Kalau bakteri memang antibiotik ada, dan antibiotik itu hanya untuk bakteri, tidak untuk virus. Nah, biasanya virus itu sembuh sendiri kalau ringan. Jadi kita medis itu mengobati cuma keluhannya aja, keluhan yang menyertai. Jadi simptomatis. Jadi misalnya datang keluhannya sesek ya nanti pemberian oksigen. Kecuali kalau dia sudah ada infeksi sekunder
Nah itu bisa nanti kita masuk antibiotik atau obat yang lainnya itu bisa. Untuk penanganannya sendiri kalau dia kan menyerang sistem pernafasan ya, pernafasan. Kalau sudah terkena pernafasan tuh biasanya gejala yang muncul ya sesek, batuk. Nah kalau sesek ini nanti kan kita harus tahu juga nanti kalau misalnya sampai ke gagal nafas kan mestinya butuh ventilator atau alat bantu tambahan. Nah seperti itu. Terus mungkin kalau penanganannya sendiri di sana ya kurasa udah bagus ya, buktinya aja bangun rumah sakit aja hitung harian, 16 hari udah jadi rumah sakit khusus coronavirus di Wuhan itu cepat sekali ya. Gitu ya. Jadi memang supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi mungkin ya, sehingga benar-benar tenaga medisnya harus khusus. Iya, soalnya kan ini kan sudah wabah Mbak ya, jadi kan banyak sekali sampai ribuan. Nah itu mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin salah satunya ada yang telat penanganan atau kekurangannya sarana fasilitas sebelum dibangun rumah sakit itu kan bisa. Soalnya kan satu terkena langsung kan itu dalam hari itu berapa orang itu langsung ada yang meninggal, dilarikan ke rumah sakit, langsung berpuluh-puluh beratus-ratus orang itu dalam waktu segitu, nanti tenaga kesehatannya sendiri kan otomatis kurang juga di situ. Apalagi setelah itu kan diisolasi Wuhannya itu, jadi terisolir, orang yang dari dalam nggak boleh keluar, orang yang dari luar nggak boleh masuk. Nah jadi ini balik lagi dok, kita sedikit balik lagi ke ngomongin soal penyebabnya. Kalau tadi dokter bilang bahwa memang penyebabnya adalah kelelawar. Suspeknya, curiganya adalah kelelawar. Nah, segitu gimana ya? Soalnya kalau katakanlah si hewan ini akhirnya menularkan ke manusia seperti itu? Ya, jadi ini kan termasuk zoonosis ya. Jadi zoonosis itu memang secara alami tadi di awal sudah kita singgung. Jadi emang dia bisa zoonosis itu bisa manusia ke hewan, hewan ke manusia. Nah, untuk saat ini karena dia wabahnya kan di Wuhan, daerah Cina, di mana di situ kan kepribadian masyarakatnya terlalu ekstrim. Jadi di sana itu percaya kalau memakan hewan-hewan liar itu bisa menimbulkan menambah stamina atau tenaga tersendiri ya. Jadi mereka makannya ya seperti itu. Jadi tenaga ekstrim hewan ekstrim. Nah, untuk kelelawar sendiri emang dari dulu tuh kelelawar emang disuspek seperti SARS, sindrom akut respiratori itu dia itu juga penyebabnya suspeknya ke kelelawar. Jadi emang kelelawar itu dicurigai sebagai inang atau perantara untuk virusnya itu sendiri. Pencetusnya ya. Jadi memang ditakutkan nanti hewan ini yang akan menjadi pencetusnya seperti itu ya dokter. Dan tidak hanya hewan liar aja, ternyata hewan ternak pun juga bisa menyebabkan zoonosis seperti flu babi, flu burung itu kan dari hewan ternak ke manusia. Jadi nggak hanya hewan liar, hewan ternak yang dalam arti kita sehari-hari kan bisa memantau ya, itu aja bisa terkena, apalagi hewan liar yang kita nggak tahu. Apalagi kelelawar tuh kalau nggak salah ada 3 jenisnya, ada yang makan, ada yang ngisep darah, buah, satunya apalagi lupa. Nah seperti itu. Nah itu kan juga perlu diwaspadai, apalagi pengolahannya. Nah, memang seperti kayak flu burung, ini juga sempat mewabah ya. Iya, sempat mewabah di Indonesia bahkan. Nah ini sedikit ngomongin soal makanan. Kementerian Perdagangan juga berencana untuk menghentikan sementara impor pangan atau makanan dari Cina. Ini juga benar-benar bisa berpengaruh ya dokter? Iya, itu langkah yang tepat juga salah satunya. Karena yang harus dilakukan kita sebagai individu, yang pertama kan harus itu yang tadi sudah tak singgung ya, cuci tangan, terus kemudian mungkin masaknya, terus juga untuk upaya pencegahan sendiri dari zoonosis atau infeksi yang manusia atau hewan bisa tertular, itu salah satunya mengendalikan atau eradikasi eliminasi, salah satunya kan vaksin. Terus kemudian memantau kesehatan ternak. Nah kalau di Indonesia sendiri kan mungkin pemerintah bisa edukasi ke masyarakat tentang kebersihan kandang, merawat ternak itu seperti apa. Terus kemudian sosialisasi juga gejala klinis awal di peternakan, pemotongan. Terus salah satunya juga memperketat pengawasan, salah satunya import daging. Soalnya ini kan baru curiganya aja ya, kelelawar sebagai kambing hitamnya, tapi belum terbukti. Nah tidak menutup kemungkinan juga hewan ternak juga bisa sebagai penyebabnya. Terus kemudian sudah itu sih. Oke, jadi memang
banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu tadi menjaga kebersihan, dokter. Iya, menjaga kebersihan kandang juga kebersihan diri, cuci tangan. Nah, ini kalau ngomongin soal kandang berarti mereka yang memiliki binatang ternak atau peternak ini lebih waspada atau gimana, Dok? Ya tidak hanya peternak saja ya, termasuk yang simpel-simpel aja kucing, burung itu juga bisa kita yang menularkan ke mereka atau mereka yang menularkan ke kita itu bisa. Tapi yang harus waspada, dalam arti nggak perlu takut yang sampai cemas heboh gitu, nggak perlu. Yang penting ya kebersihan kandangnya diperhatikan, terus kemudian sering semprot disinfektan mungkin di kandangnya itu. Yang penting menggunakan alat pelindung diri ya, mulai dari kacamata, masker, sarung tangan. Terus pakai baju yang safety putih-putih itu. Ya. Kita masih ngobrolin soal virus corona, sobat. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Promosor FM Lamongan. Prameswara, The Family Radio Station. 3,9 Promosor FM Lamongan, tentunya masih di ajang semangat pagi dan juga masih ngomongin soal si corona, virus corona yang masih menjadi berita hangat di mana-mana ini ya. Dokter, kalau ngomongin soal virus corona, ini kan virus. Nah, jadi penyebab dari virus ini adalah ada salah satu pencetusnya. Tadi dokter ada bilang bahwa memang ditengarai atau bukan ditengarai. Mungkin saja ini adalah pencetusnya dari hewan kelelawar. Nah, si virus sendiri ini sebenarnya apa sih, Dok? Kalau orang awam dengarnya virus gitu. Virus sendiri ini apa sih? Jadi virus itu ya salah satu makhluk ciptaan Tuhan juga ya. Jadi dia virus itu beda sama bakteri, beda sama parasit. Virus sendiri mungkin kita bisa istilah awamnya ya, kayak mungkin dia lebih kecil dari bakteri. Yang jelas itu virus itu lebih kecil dari bakteri dan dia punya DNA sendiri, punya RNA sendiri. Jadi virus itu juga bisa bisa menginang di bakteri. Jadi ukurannya lebih kecil daripada bakteri sendiri. Nah, yang lebih menarik lagi itu dari penelitian Wakil Dekan 3 ya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Profesor Dr. Suwarno, DRH MSI itu berpendapat bahwa virus corona yang yang pekan terakhir ini viral itu bukanlah hal yang baru menurut beliau, melainkan hasil dari mutasi gennya. Jadi entah dia tercetus oleh faktor lingkungan atau gennya sendiri atau ada something yang mempengaruhi dia untuk mutasi itu bisa. Jadi sebenarnya kan ini termasuk ya tadi yang pada tahun 1960 kan sudah virus corona itu udah ada, tapi kan dia tidak menimbulkan gejala berat. Jadi kan cuma ringan. Infeksi saluran nafas aja ringan. Nah, waktu 2002 itu mulai timbul nanti Mars itu kan virus istilahnya kayak ya corona juga, tapi dia udah istilahnya kayak mutasi gitu atau tipe yang lain sehingga dia lebih menimbulkan gejala yang lebih berat ke saluran nafas. Terus ada juga MERS, nah seperti itu. Jadi nggak hanya manusia aja. Jadi misalnya gini ya, yang sering terjadi di masyarakat kita itu penggunaan antibiotik ya. Misalnya kalau virus corona itu kan gejalanya kan batuk, lebih ke saluran nafas atas ya. Jadi batuk, pilek, nyeri tenggorok itu biasanya langsung obatnya itu langsung paling banyak ya, sebut merek antibiotik ya. Yeah. Langsung kasih antibiotik langsung dikasih antibiotik. Nah, padahal antibiotik sendiri itu untuk bakteri bukan untuk virus. Nah, seperti itu. Jadi virus maupun bakteri itu dia itu punya istilahnya kayak jadi gennya itu bisa mutasi sendiri. Jadi kalau kita sering misalnya kita flu minum antibiotik, nanti si bakteri ini sendiri itu nanti bisa bermutasi, bisa kebal. Jadi namanya MDR nanti, multiple drug resistant. Jadi istilahnya kalau kita setiap hari-harinya mungkin kena banjir ya, kita kan mikir kan, ini bulan Desember banjir, jadi kita harus bangun tanggul, harus buat gorong-gorong, nanti bakteri virus pun juga seperti itu. Jadi nanti kalau sering dicekoki misalnya antibiotik yang nggak relevan ya, nanti ya
oh ini bakteri ini kerjanya untuk menghancurkan dinding kan ada struktur dindingnya, ada molekulnya. Nah, nanti mereka akan beradaptasi, dindingnya jadi lebih tebal. Nah, seperti itu juga, makanya banyak sekarang obat yang resisten seperti itu. Termasuk virus juga dia bisa bermutasi juga. Makanya kan dia bisa mewabah. Jadi mungkin musim waktu 2002 kemarin MERS langsung mewabah, terus kemudian hilang. Iya. Flu burung, wabah hilang, bisa hilang atau mungkin nggak terdeteksi. Yang jelas laporannya nggak ada, sudah hilang. Termasuk ini kan corona juga. Jadi tadi menurut Prof. Suwarno tadi kan ini mutasi, salah satu memang keluarga dari Coronaviridae tadi dia mutasi, sehingga kan awalnya kita belum bisa mengidentifikasi, jadi mewabah. Nah seperti itu. Oke, jadi bedanya bakteri dan virus itu beda. Beda, ya? Bakteri itu lebih besar, virus itu lebih kecil. Dan ini lebih kecil. Tapi nggak bisa lihat mata. Dia memiliki struktur yang berbeda juga sama kromosom bakteri. DNA sendiri punya dia. Jadi bisa membelah diri, terus kemudian juga membutuhkan inang untuk tempat untuk dia makan, untuk tempat tinggalnya seperti itu. Terus kemudian nanti kalau dia terangsang sesuatu, nanti dia juga bisa mutasi, bisa beradaptasi. Nah, seperti itu. Seperti dan manusia ini juga. pun berpindah atau menularnya ke seseorang ke orang lain juga cepat ya, dokter cepat ya. Lewat batuk, bersin atau ngomong biasa gini kan dia droplet kan. Jadi kalau ada ludah yang keluar, kalau kita ngomong kan mesti ada yang keluar kan. Tak sadar apa nggak sadar, itu juga bisa. Itu juga Dan bisa. itu juga bisa menular. Iya, bisa menular. Itu. Dan bahkan kalau ngomongin soal si corona ini sendiri yang sempat mewabah di Cina, karena banyak di antara mereka yang akhirnya apakah seperti makanan atau si pencetusnya akhirnya dilarang di sana atau gimana, Dok? Nah, kalau di Cina mungkin dokter tahu ini informasinya. Kalau kebiasaan itu memang turun-temurun dari dulu kan ya. Jadi sudah dipercayai. Jadi saya juga setuju juga sih dengan pendapatnya Dr. Suwarno itu. Jadi emang dari dulu masyarakat Wuhan, Cina, ya lebih khusus Wuhan itu kan emang konsumsi hewan liar dengan tujuannya kan emang dipercaya bisa meningkatkan gairah energi dan lain-lain itu. Nah, waktu selama kurun dari mungkin tahun sebelum Masehi ya, Cina itu peradabannya. Nah, mereka kan terus makan itu kan, makan hewan liar, tapi kan selama ini nggak timbul virus ini kan, nggak timbul wabah seperti ini kan. Nah, ya kemungkinan karena mutasi aja itu, entah ada faktor pencetus yang menyebabkan itu kan. Suspeknya kan untuk saat ini diduga kuat kan karena hewan liar, salah satunya kelelawar itu. Nah, itu aja kan. Mungkin kalau pemerintah Cina melarang atau ya untuk saat ini juga mungkin lebih mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada ya untuk konsumsi hewan-hewan liar seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang di daerah sekitar yang belum terkena mungkin berpikirnya juga saya dari kecil makanan itu juga nggak apa-apa. Mungkin kan namanya orang kan beda kepala kan beda isi juga ya seperti itu ya. Oke. Ini virus corona yang sebenarnya tidak hanya di Cina saja mereka yang makan makanan yang ekstrim. Di Indonesia juga ada, Dok. Ada di Indonesia. Iya, di Sulawesi ya. Suasto Mohon kalau nggak salah itu. Ini ekstrim. apakah juga mereka pada akhirnya menghentikan makan makanan ekstrim juga kah? Iya. Nah, ini saya juga kurang tahu kalau dia menghentikan. Yang jelas kan masih aman ya, maksudnya kan ya perlu diwaspadai aja. Diharapkan dengan kejadian ini masyarakat lebih selektif, lebih hati-hati dalam memilih dan mengolah makanan. Ya mungkin tadi yang saya jelaskan karena mungkin ada pencetusnya, ada gen mutasi dari virus Cinanya sana yang sehingga dia mewabah. Kalau untuk saat ini di Tomohon belum ada laporan sih, dan kelihatannya waktu kemarin saya searching juga masyarakatnya masih aktivitas seperti biasa. Masih di pasar yang menjual. Masih rame, cuma mungkin ya ada yang membatasi atau mungkin ada yang lebih waspada seperti itu. Nanti mungkin kalau ini udah wabahnya udah selesai, udah ada penanganan mungkin baik lagi namanya. Kebiasaan kan ya sulit untuk dihilangkan. Jadi kita hanya bisa untuk mengedukasi. Salah satu tugas pemerintah kan juga untuk mengedukasi gimana nanti memilah makanan yang baik, kebersihan diri kita, cuci tangan atau cara masaknya. Nah, seperti itu mungkin. Oke, ini masih ngomongin soal corona ya, coronavirus atau virus corona yang menjadi perhatian tidak hanya di mata pemerintah Cina tapi juga internasional, dokter ya, karena memang wabah virus ini cepat dan juga para WNI yang akhirnya dipulangkan ke Indonesia pun mereka harus mendapatkan perhatian khusus seperti
Di karantina. Di karantina. Di karantina lebih dulu itu tepat sih menurut saya. Untuk masalah karantinanya di mana ya itu ya tergantung pemerintah lah sebaiknya di mana. Emang kalau karantina itu kan dia kriterianya kan satu emang harus jauh dari tempat tinggal pemukiman. Nah seperti itu emang dia harus diisolir sementara di situ. Jadi jaraknya kurang lebih berapa 4 sampai 5 kilo dari daerah pemukiman. Terus kemudian di situ nanti cek kesehatan secara teratur. Soalnya kan masa inkubasinya selama 14 hari. Dipastikan selama 14 hari nggak ada keluhan, nggak ada gejala, nanti baru bisa berkumpul dengan sanak keluarga. Oke, tapi kalau di Lamongan dokter ya, di Lamongan tenaga medis yang memang apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau tenaga medis, mengenai virus yang penyebarannya cepat seperti ini. Iya, kalau tenaga medis sendiri itu kan termasuk yang paling beresiko untuk terkena virus ini ya. Soalnya kan namanya juga keluhannya atau gejala itu hampir mirip dengan ya batuk pilek biasa, flu biasa itu, pneumonia biasa itu. Nah, cuma kalau emang ya yang perlu diwaspadai juga kalau ada yang tiba-tiba sakit setelah merawat pasien ISPA atau infeksi saluran nafas atas tanpa penyebab yang jelas, nah itu kan perlu dicurigai juga. Nah selama ini yang kita lakukan di rumah sakit ya mungkin kita santai ya. Kalau saya sih ya santai-santai aja, santai soalnya nanti emang dia obatnya kan yang pertama belum ada, nggak ada ya. Jadi kita menangnya secara suportif, penangannya sesuai keluhan atau gejala yang timbul. Kalau si pasien ini datang ke kita nanti sesak, batuk ya nanti kita tangani dulu sesaknya, mungkin butuh oksigen. Nanti kita cek dulu nanti analisis gas darahnya. Kalau dia ada gagal nafas atau asidosis, penimbunan racun dalam tubuh yang bisa keluar ya nanti mungkin kita perlu pasang ventilator, alat bantu nafas, masuk ICU. Nah seperti itu. Penanganannya sportif sih dari kita dari pihak medis, penanganannya sportif untuk saat ini. Nah itu aja sih. Oke, jadi memang ada penanganan secara khusus seperti itu dokter ya. Kalau memang ada yang ya itu tadi setiap rumah sakit memiliki mungkin manajemen yang sendiri-sendiri dan kelihatannya juga masih santai-santai sih di sini. Semoga nggak sampai. Iya, semoga nggak sampai. Soalnya kan memang suportif kan penanganannya. Jadi ya sudah tahu lah kan soalnya virus corona ini kan udah lama sebenarnya. Sudah lama, cuma dia kan ya tadi mutasi tadi. Oke, baik Sobat Prameswara. Untuk Anda Sobat Prameswara di kesempatan hari ini juga masih ngomongin soal virus corona. Jadi untuk Anda tetap di frekuensi yang sama. Kita akan balik lagi setelah informasi yang satu ini. 103,9 Family Radio Station Prameswara. Masih dari lantai 2 di Jalan Sunan Giri nomor 70 di Kota Lamongan. Tentunya juga selamat siang ya. Masih semangatnya semangat pagi terus untuk Anda. Juga masih ngobrolin soal si virus corona yang satu ini. Jadi kalau selama ini Anda sempat berpikir bahwa virus corona yang lebih komplitnya adalah novel coronavirus. Jadi bukan hanya corona saja yang disebutkan. Ini perlu dilurusin nggak sih dok? Ya kan, jadi tak ulang lagi apa ya? Boleh. Tambah sejarahnya. Jadi kan sejarahnya itu corona kan pertama kali ditemukan 1960. Itu awalnya masih ringan aja gejalanya, batuk pilek biasa. Itu salah satu penyebabnya adalah virus corona. Nah tadi sudah disinggung juga sampai tahun 2002 itu dianggap fatal. Pasca adanya itu Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS di Cina juga waktu itu. Nah waktu itu para pakar mulai fokus pada penyebab dan menemukan hasil ternyata ini virus corona. Virus corona itu ternyata dia mampu beradaptasi menjadi lebih ganas. Apalagi tahun 2012 itu kemudian terjadi wabah lagi yaitu Middle East Respiratory Syndrome di Timur Tengah. Nah jadi dari kedua peristiwa itu baru peneliti lebih fokus di coronanya itu sendiri. Ternyata corona itu bisa bermutasi seperti yang dijelaskan Prof. Suwarno tadi dan juga bisa beradaptasi menjadi lebih ganas atau bahkan menimbulkan kematian. Nah, untuk karakteristik sendiri kok bisa ya? Maksudnya mungkin kenapa kok corona yang dicurigai? Jadi kan virus itu punya karakteristik tersendiri. Salah satu corona itu dia mempunyai mahkota, terus kemudian dia punya dinding
terus protein, punya spike protein dan lain-lain seperti itu. Nah, ya jadi sebenarnya Coronaviridae itu kan family. Di bawahnya family itu masih ada genusnya sendiri, itu banyak sebenarnya virus corona itu. Ada alfa, ada beta, gamma, delta. Kalau alfa, beta itu lebih banyak menginfeksi pada manusia. Emang aslinya dia menginfeksi manusia. Kalau delta, gamma itu ke hewan. Nah seperti itu. Jadi corona itu banyak sebenarnya virusnya, MERS, terus kemudian SARS itu juga corona. Termasuk yang baru itu namanya novel corona, NCO ya, corona. NCOF Coronaviridae, seperti itu. Jadi corona sebenarnya ya banyak, di kita juga ada corona, tapi kan keluhannya dia nggak beradaptasi, nggak bermutasi. Nah beradaptasinya kan di Cina. Nah, jadi sebenarnya kita juga banyak virus corona itu. Jadi emang banyak, jadi dia family besar soalnya, keluarga besar dia, sepupunya banyak. Jadi yang bahaya ini yang novelnya ini, novel corona. Nah kan di berita-berita kan novelnya nggak diikutin, cuma coronanya aja. Jadi ya, itu satu bangsa kena semua itu corona. Kayak misal kita ada satu keluarga kita yang kena, tapi dia nyebutnya ini orang misalnya orang Lamongan ya, satu Lamongan yang kena, padahal cuma satu orang. Termasuk novel corona itu seperti itu ibaratnya. Oke, jadi memang si corona ini sendiri memiliki family yang banyak ya dokter? Banyak, keluarganya banyak corona ini. Dan novel ini adalah salah satu si familinya juga? Yang baru diketahui. Yang baru diketahui dan lebih ganas? Iya, dan lebih ganas. Oke, Sobat Rawasara, jadi untuk Anda yang mungkin selama ini berpikir bahwa corona, nah corona sendiri ini memiliki famili yang cukup banyak dan novel ini adalah bukan spesies ya, tapi baru genus baru, gen baru yang sempat mewabah di Cina. Okay. Nah, ini yang bisa Anda lebih diingatkan lagi ya, ke Sobat Rawasara dokter mengenai virus corona ini sendiri. Mungkin kesimpulan kita ya, saran dan lain-lain itu lebih sebenarnya udah tak singgung tadi ya. Pertama dari individu dulu tentang menjaga kebersihan diri, terus kemudian menghindari kontak sebisa mungkin orang yang bersih, entah itu pakai masker atau pelindung diri. Terus kemudian aktivitas olahraga itu meningkatkan imun. Kalau imun kita itu kebal, biasanya virus juga bisa lah, jarang bisa maksudnya dia untuk penangkal imunnya, penangkal virus salah satunya imun. Jadi kalau imun kita kuat ya virus nggak bisa masuk. Kalau imun kita lemah, gampang stres gitu, gampang kita batuk pilek, itu gampang sekali. Terus kemudian yang kedua juga upayakan kebersihan. Kalau kita punya ternak ya, ternak itu nggak harus sapi, burung, kambing itu nggak harus, tapi ya burung mungkin ya, kucing, hewan-hewan peliharaan itu lebih dijaga lagi kebersihannya. Terus kemudian kalau bisa ya dieradikasi, dieliminasi itu untuk mengendalikan virusnya dengan vaksin mungkin. Terus kemudian jaga kebersihan sudah ya, buat alat perlindungan diri sewaktu membersihkan kotoran, nah seperti itu. Terus kemudian untuk masyarakat luas, pemerintah ya harusnya itu kalau sudah terjadi wabah seperti ini ya lebih diperketat untuk gerbang masuk ke Indonesianya, entah di pelabuhan atau di bandara. Ya, tindakannya sudah tepat, diisolasi dulu 14 hari, saya masa inkubasi, terus kemudian harus edukasi, yang lebih penting harus diedukasi, mungkin dari pemerintah pusat sampai nanti ke daerah, edukasi tentang bahaya virus ini, bahaya makan hewan-hewan liar, bahaya makan hewan yang konsumsi atau masaknya tidak bagus, nah seperti itu. Terus kemudian Anda jangan takut bila nanti kok misalnya panas tinggi, batuk pilek, nyeri tenggorok, langsung aja dibawa ke IGD atau rumah sakit terdekat. Nah, selagi Anda tidak pernah berjalan atau berwisata traveling ke daerah yang terkena selama 14 hari ya insya Allah aman. Soalnya yang beradaptasi, yang bermutasi virus yang sebelah sana, kita kan belum ada temuan soalnya. Jadi nanti ya nggak apa, waspada itu tetap perlu, tapi jangan terlalu yang gaduh gelisah cemas berlebih
Kalau ya janganlah usah ya. nanti yang Baper apalagi ya. Iya. Kalau ada keluhannya panas, batuk pilek nanti segera periksa ke IGD ya. Dan Seperti dokter Ajis juga siap memeriksa ya. Udah ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya dokter Iya. ya. Oke baik, terima kasih dokter Ajis untuk informasinya ya. Seenggaknya kita udah tahu nih, tahu juga tentang yang namanya novel coronavirus ini. Dan untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus di frekuensi yang sama di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Arik masih menemani Anda, masih di ajang Semangat Pagi tentunya. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station.